Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Mikrobiologi FK UGM. Nah, kali ini kita masuk ke penjelasan acara ketiga, yaitu tentang penanaman bakteri anaerob, penanaman jamur, pengecetan spora, serta pengecetan tanasan. Nah, tujuan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama, kita mengetahui penanaman bakteri anaerob di berbagai macam media. Yang kedua, mengetahui prinsip dan cara kerja penanaman jamur. Yang ketiga, mengetahui prinsip dan cara kerja pengecatan tahan asam. Dan yang keempat, mengetahui prinsip dan cara kerja pengecatan pada spora. Nah, yang pertama kita bahas bakteri berdasarkan kebutuhan oksigennya. Yang pertama itu ada bakteri aerob obligat. Bakteri aerob obligat merupakan bakteri yang membutuhkan oksigen untuk memproduksi energi dalam kebutuhan hidupnya. Contohnya ada bakteri Mycobacterium. Nah, yang kedua itu ada bakteri anaerob obligat. Bakteri anaerob obligat merupakan bakteri yang hidup tanpa oksigen. Untuk memproduksi energi, bakteri ini melalui proses metabolisme fermentasi. Contohnya yaitu Clostridium. Nah, yang ketiga ada bakteri anaerob fakultatif. Bakteri anaerob fakultatif merupakan bakteri yang dapat hidup dengan atau tanpa oksigen. Nah, untuk memproduksi energi, bakteri ini mampu melalui proses metabolisme respirasi ataupun fermentasi. Contohnya yaitu E. coli. Nah, yang keempat ada mikroaerofilik. Mikroaerofilik merupakan bakteri yang dapat hidup dengan kadar oksigen rendah. Contohnya yaitu Campylobacter. Nah, media yang digunakan dalam penanaman bakteri anaerob ini ada banyak. Contohnya yang pertama ada kaldu Hatitarozi. Kaldu Hatitarozi ini fungsinya untuk menciptakan kondisi anaerob untuk pertumbuhan bakteri anaerob. Nah, kaldu Hatitarozi ini komposisinya ada apa aja sih? Yang pertama yaitu ada parafin. Parafin ini fungsinya untuk mencegah kontak dengan udara luar. Nah, yang kedua ada CaCO3 atau kapur. Nah, ini tuh fungsinya sebagai agen reduksi oksigen. Selanjutnya ada hati. Hati sendiri ini mengandung enzim katalase. Dan yang terakhir ada kaldu sebagai sumber nutrien. Nah, mengapa kaldu Hatitarozi ini digunakan untuk penanaman bakteri anaerob? Nah, pertama prosesnya bakteri kan melakukan metabolisme dan menghasilkan H2O2. Kemudian H2O2 ini akan dirubah oleh enzim katalase menjadi H2O plus O2. Nah, oksigen dari hasil ini akan direduksi oleh CaCO3 sehingga menghasilkan keadaan anaerob. Nah, media yang kedua yaitu ada RCA atau Reinforced Clostridial Agar. Nah, Reinforced Clostridial Agar ini tujuannya untuk menanam bakteri Clostridium sp. Nah, komposisi yang terkandung di dalamnya yaitu yang pertama ada dextrose sebagai sumber energi, yang kedua itu ada L-cysteine dan HCl sebagai agen reduksi oksigen, sama yang ketiga ada NaCl sebagai buffer. Nah, untuk media-media seperti Reinforced Clostridial Agar tadi, kalau sudah diinokulasi, barulah kita proses inkubasinya dimasukkan ke dalam gaspek system. Gaspek system ini bentuknya seperti anaerobic jar. Nah, ini tuh fungsinya untuk menciptakan keadaan anaerob. Komposisinya yang pertama ada katalis berupa palladium pellet, terus habis itu yang kedua ada indikator yang berupa bisa resazurin atau methylene blue, dan yang ketiga ada gas generating sachet. Nah, gas generating sachet sendiri ini komposisinya ada sodium borohidrida dan sodium bikarbonat. Sodium borohidrida sendiri merupakan generator H2, sementara sodium bikarbonat merupakan generator untuk CO2. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai jamur. Jamur itu sendiri merupakan organisme kemoheterotrof karena memerlukan senyawa organik sebagai nutrisinya. Dan jamur itu memiliki sifat saprofit karena dapat mendekomposisi sisa-sisa tumbuhan dan hewan. Jamur dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kapang atau mold dan kamir atau yeast. Untuk kapang atau mold memiliki ciri-ciri berfilamen dan multiseluler, memiliki hifa, melakukan reproduksi dan penyebaran melalui spora. Sporanya dapat aseksual maupun seksual. Dan contohnya yaitu Aspergillus sp. Sedangkan untuk kamir atau yeast memiliki ciri tidak berfilamen dan uniseluler, kemudian berbentuk oval dan spherical dan melakukan pembelahan melalui budding, dan beberapa spesies membentuk pseudohifa, dan contohnya yaitu Saccharomyces cerevisiae. Media yang digunakan untuk kultur jamur yaitu Saboro-dextrose agar atau SDA yang memiliki kandungan yaitu dextrose sebagai sumber nutrisi, kemudian kasein sebagai sumber nitrogen dan klorofenikol untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama untuk penanaman bakteri anaerob. Kita menggunakan biakan murni Clostridium yang ada dalam media kaldu Hatitarozi. Yang kedua, kita menggunakan media kaldu Hatitarozi yang baru. Kemudian ada agar tegak glukosa dan ada agar miring.
Kemudian digunakan spuit untuk memindahkan biakan dari biak murni Clostridium ke media-media yang baru. Selanjutnya ada media RCA atau Reinforced Clostridia agar yang digunakan untuk menginokulasi biakan Clostridium. Nah, karena Clostridium merupakan bakteri anaerob, oleh karena itu kita membutuhkan gas pack system untuk proses inkubasinya. Di sini ada anaerobic jar dan ini ada gas generating sachet. Kemudian untuk penanaman jamur kita membutuhkan biakan jamur dan medianya berupa slide culture SDA atau Sabouraud dextrose agar. Tidak lupa juga deck glass dan cawan petri yang kosong. Selanjutnya untuk pengecatan tahan asam kita membutuhkan karbulfuksin, asam alkohol, dan juga methylene blue. Selain itu kita juga membutuhkan objek gelas yang akan digunakan untuk membuat preparat. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan untuk pengecatan spora yaitu malachitic green dan saffron.